Hal ini terjadi dikarenakan ketika bungkusan itu dibuka lagi, ternyata di dalamnya terdapat kain kafan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita sudah membahas sebuah postingan yang viral banget di TikTok. Nah, itu bercerita tentang Upin Ipin ya geng ya. Jadi di TikTok lagi viral-viralnya tentang penemuan makam dari dua orang anak kembar yang memerankan serial kartun tersebut. Dan ada postingan lain yang cukup menggemparkan di sosial media TikTok ini, yaitu seorang penyelam yang terlihat menemukan sebuah bungkusan dan ternyata bungkusan itu bukan bungkusan biasa. Di dalam video yang tersebar memang belum diketahui gitu ya siapa identitas dari penyelam ini dan apa tujuan dia menyelam. Nah, entah video ini tuh cuma sekedar video settingan atau video beneran gitu ya. Namun benda yang dia dapatkan di saat dia menyelam ini cukup membingungkan dan bahkan dari komentar netizen itu cukup menyeramkan gitu ya. Di video berikut ini kalian bisa melihat ya, si penyelam ini menemukan sebuah bungkusan yang berwarna hitam yang mana ketika dibuka di dalam bungkusan tersebut jelas sekali terlihat sebuah benda yang mirip seperti keramik. Nah, kalau asumsi gua, mungkin keramik ini merupakan alat pemberat untuk sebuah benda yang dibuang bersama bungkusan tersebut. Jadi biar nggak ngapung lagi gitu geng. Namun sebagian besar orang berasumsi kalau keramik tersebut adalah keramik bekas nisan. Kalian paham ya? Batu nisan yang ada di kuburan atau sebuah kuburan yang udah disemen gitu biasanya dipakaikan keramik. Nah, banyak yang mencurigai kalau keramik tersebut berasal dari kuburan. Nah, kenapa kebanyakan netizen bisa berasumsi demikian? Nah, ini bukan tanpa alasan, geng. Hal ini terjadi dikarenakan ketika bungkusan itu dibuka lagi, ternyata di dalamnya terdapat kain kafan. Nah, hal inilah yang semakin memperkuat kalau keramik tadi berasal dari keramik kuburan. Dan gak cuma ada kain kafan di dalam bungkusan tersebut, tapi juga ada tanah yang dimana tekstur tanahnya itu persis seperti tanah kuburan. Dalam kejadian ini justru memunculkan tanda tanya besar gitu ya. Buat apa orang membuang bungkusan yang berisi kain kafan dan tanah serta keramik? Oke lah, kalau misalkan secara logika mungkin keramik ini untuk pemberat gitu kan. Namun buat apa gitu kain kafan serta tanah dibuang ke laut? Kita mencoba meresearch nih geng ya, mencari tahu apa tujuannya benda ini dibuang ke laut gitu. Apakah ini ada keterhubungannya dengan sebuah ritual gitu. Nah, ternyata ketika kita searching benar ada yang namanya ritual semacam seserahan kepada penghuni lautan. Namun dari beberapa cara melakukan ritual seserahan, yang satu ini justru sangat berbeda gitu ya. Aneh banget. Yang kebanyakan tuh yang melakukan ritual seserahan biasanya itu menggunakan sesajen, makanan-makanan, dan beberapa benda-benda lainnya gitu ya, yang memang seharusnya untuk ritual seserahan. Nah, kalau yang satu ini justru sangat aneh dan gak biasa gitu. Ternyata nih geng, setelah kita telusuri lebih dalam, ini ada hubungannya dengan ilmu hitam. Dan ritualnya memang sengaja dilakukan dengan cara membuang benda tersebut ke laut. Nah, ilmu hitam yang dimaksud ini adalah santet. Jadi, benda yang ditemukan oleh sang penyelam ini adalah sebuah bentuk santet alias ilmu sihir. Nah, ketika si penyelam membuka bungkusan tersebut dan isinya terurai gitu ya, disitulah kekuatan dari santet ini menghilang. Jadi secara tidak langsung dalam kejadian ini si penyelam sudah menyelamatkan satu nyawa seseorang, yang dimana ya orang tersebut adalah target daripada ritual ilmu hitam santet ini geng. Lalu kenapa bendanya itu harus dibuang ke laut? Nah, menurut beberapa sumber dikatakan benda ini sengaja dibuang ke laut dengan tujuan agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dan memang ritualnya itu menggunakan ilmu sihir yang berhubungan dengan lautan. Jadi banyak sekali gitu ya energi-energi hitam atau energi-energi negatif yang berasal dari berbagai tempat. Ada yang dari gunung, ada yang dari laut gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini nih sebenarnya bisa dikatakan tujuan
tujuannya itu sama, yaitu menargetkan seseorang atau menyakiti seseorang, hanya saja dengan cara ritual yang berbeda. Apakah benda tersebut yang ditemukan oleh sang penyelam itu dapat membunuh si target? Nah, menurut sumber dikatakan kalau sistem santet seperti ini adalah sistem menyakiti dan membunuh secara pelan-pelan, alias orangnya itu dibiarkan tersiksa selama hidupnya. Jadi selama bungkusan itu tidak dibuka, ya dengan kata kasar tidak ditemukan oleh si penyelam tadi, bisa jadi si target ini mengalami penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang bisa dikatakan non medis gitu. Contohnya misalkan sekujur tubuhnya itu gatal-gatal gitu, sampai luka-luka, sampai borokan. Namun ketika dibawa ke rumah sakit, dokter tidak mampu menemukan sumber penyakitnya itu apa atau ini penyakit karena apa. Nah, itu yang disebut dengan penyakit non medis yang disebabkan oleh ilmu hitam atau santet ini. Nah, sistem santet sendiri itu membutuhkan yang namanya perjanjian bersama kaum jin, dan perjanjian ini harus disertai dengan beberapa syarat, bahkan sampai ke tumbal. Nah, ada beberapa cara melakukan ritual santet ini. Bisa dilakukan sendiri atau melalui seorang dukun. Kalau berbicara tentang syarat, nah mungkin syaratnya itu ya seperti bungkusan yang ditemukan oleh sang penyelam tadi. Namun kalau sudah berbicara tentang tumbal, berarti harus ada satu nyawa atau satu jiwa yang ditumbalkan untuk ritual santet ini, geng. Nah, sampai detik ini di zaman modern perlu kalian ketahui banyak orang yang masih menggunakan ilmu santet. Bahkan bagi orang yang sedang jatuh cinta gitu ya, dia suka sama pasangannya gitu, mereka masih banyak yang menggunakan yang namanya pelet alias guna-guna. Nah, ini berbeda nih, santet pelet. Kalau misalkan santet itu tujuannya untuk menyakiti, membunuh gitu ya. Namun kalau pelet tujuannya itu untuk membuat seseorang menyukai kita, tergila-gila, dan bahkan tunduk serta turut apapun yang kita mau. Nah, itu perbedaan dari santet dan pelet. Nah, seperti yang gue katakan tadi, santet alias ilmu hitam, bahkan sampai pelet sekalipun gitu ya, ini membutuhkan sebuah syarat. Nah, syarat ini adalah sebuah benda perantara untuk melakukan ritual ilmu hitam ini. Nah, kita akan bahas satu persatu nih ya, media daripada ilmu hitam, santet, dan pelet ini. Yang pertama, tanah kuburan. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita lihat di TikTok tadi. Media ilmu hitam yang digunakan adalah tanah kuburan. Dan biasanya tanah kuburan ini bukan sembarang tanah kuburan. Ya misalkan nih kalian ke pemakaman mana, kalian ambil tanah kuburannya untuk media santet, itu nggak bisa. Namun ada syarat-syarat tersendiri atau ada aturan-aturan tersendiri dari si tanah kuburan ini. Ya ibaratkan kalau kita beli gadget tuh kayak speknya gitu ya. Jadi spek tanah kuburannya itu bukan yang kayak lo ambil dari gundukan pemakaman, enggak. Tapi harus digali terlebih dahulu. Nah, di kedalaman tertentu kita akan mengambil tanah tersebut dan membalut tanah tersebut dengan kain kafan dari mayat yang ada di kuburan tersebut. Jadi cukup menggelikan nih, geng. Nah, si media tanah kuburan yang sudah dibalut dengan kafan ini biasanya akan dikirimkan ke targetnya pada malam hari. Nah, sering sekali media santet yang seperti ini atau media ilmu hitam yang seperti ini itu disebut dengan banaspati. Kalau kalian nggak tahu banaspati, itu adalah sebuah fenomena ilmu hitam yang berbentuk bola api. Jadi ini video banaspati ini udah banyak banget ya. Kalau kalian cek di internet, itu secara tidak sengaja orang-orang sempat merekam sosok dari banaspati. Nah, perlu kalian ketahui, banaspati ini bukan hantu berbentuk bola api, namun itu adalah sebuah bentuk ilmu hitam atau kiriman santet atau kiriman teluh atau kiriman pelet dari seorang dukun. Nah, fungsi santet sendiri itu nggak cuma menyakiti secara fisik ya, geng. Banyak kejadian-kejadian di mana santet ini dikirimkan untuk menghancurkan hubungan baik seseorang. Misalkan saja di sebuah rumah tangga itu dikirimkan santet atau guna-guna ini, maka rumah tangga tersebut akan terlihat tidak harmonis. Orang-orangnya akan saling emosian, suka berantem, yang menyebabkan akhirnya rumah tangga ini hancur dan kedua pasangan berpisah. Nah, sering sekali seperti itu. Nah, lalu mengapa tanah kuburan menjadi media yang digunakan gitu ya? Nah, ternyata di dalam tanah kuburan ini mengandung kekuatan sihir yang sangat kuat yang berasal dari roh orang-orang yang dimakamkan di kuburan tersebut. Jadi kurang lebih penjelasan simpelnya kayak gitu. Kalau misalkan detail banget ya, kita harus tanya ke dukun kali ya. Kita langsung ke media selanjutnya, yaitu raja. Rajah ini adalah sehelai kertas yang bertuliskan tulisan-tulisan acak yang biasanya ditulis dalam huruf Arab. Nah, sering sekali kertas dari rajah ini dibentuk menjadi seperti manusia
atau bentuk hewan, atau juga bentuknya seperti pola-pola tertentu nih geng. Nah, di Indonesia sendiri yang namanya rajah ini masih sering digunakan. Jadi kalau misalkan kalian ke daerah-daerah gitu ya, ke kampung-kampung, masih sering kita temukan yang namanya pengobatan menggunakan rajah. Bahkan banyak orang yang tidak paham. Mereka percaya dengan sistem pengobatan seperti ini hanya karena di kertas yang menjadi media rajah ini bertuliskan Arab. Padahal tidak semua hal yang bertuliskan tulisan Arab itu kandungan maknanya sama dengan kandungan Al-Quran gitu ya. Jadi salah memaknai, salah pemahaman nih geng. Kalau udah lihat tulisan Arab dikiranya itu adalah ayat Al-Quran, padahal belum tentu. Karena ya orang bebas menulis dengan bahasa Arab, namun maknanya belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam kandungan ayat suci Al-Quran gitu kan. Dan di dalam Islam sendiri gitu ya, rajah ini menjadi bagian yang dilarang. Karena di dalam Islam itu sangat dilarang yang namanya ilmu sihir. Kita ke media selanjutnya. Media santet selanjutnya bernama buhul-buhul alias ikatan tali temali. Nah, perlu kalian ketahui, semua praktek santet itu puncaknya itu adalah sebuah perjanjian atau ikatan jiwa dengan bangsa jin. Biasanya media yang digunakan untuk perjanjian ini adalah buhul. Nah, buhul ini sendiri adalah sebuah rangkaian ikatan yang di dalamnya itu terdapat tulisan perjanjian. Dan biasanya buhul ini terlihat seperti ikatan kecil, yang mana tali yang biasa dipakai itu bisa berupa rambut atau benang serta benda lain lah yang bisa untuk mengikat. Tapi yang paling bagus itu adalah rambut biasanya. Nah, buhul ini adalah kunci pertama perjanjian antara manusia dengan bangsa jin. Yang membuat buhul ini kekuatannya sangat kuat dan mengerikan. Biasanya buhul tersebut akan diletakkan di sebuah tempat yang tidak bisa ditebak oleh si target, alias tempat yang benar-benar nggak bisa dijangkau gitu ya. Nah, ditambah lagi buhul ini sangat kecil. Jadi bayangan ukuran kecilnya itu seperti misalkan sehelai rambut yang diikat gitu. Kalian tahu ya, disimpul gitu. Nah, terus di tengah-tengah simpul itu ada ikatannya. Nah, kecilnya segitu geng. Jadi benar-benar tidak bisa terlihat. Nah, dalam beberapa kasus buhul ini sering sekali ditaruh di pondasi rumah atau bahkan di atap rumah. Dan juga beberapa kasus sempat ditemukan buhul ini ditaruh di dalam botol dan ditenggelamkan ke dalam sumur. Jadi kalau misalkan rumah-rumah lama tuh masih pakai sumur yang harus ditimba gitu ya. Nah, itu gampang banget untuk ditaruh buhul gitu ya di dalam sumurnya gitu geng. Oke, kita ke media santet selanjutnya, yaitu boneka santet. Nah, kalau media yang satu ini sering sekali kita temukan dan sangat umum gitu ya. Dan bisa dikatakan media boneka santet ini adalah sebuah media yang paling ampuh untuk menyakiti secara fisik dan juga secara mental. Dan syarat dalam melakukan praktek menggunakan boneka santet ini juga tergolong mudah. Nah, si pelaku hanya butuh sesuatu yang berasal dari si target. Misalkan aja kayak foto atau bagian sehelai rambut, kuku, atau mungkin darah gitu ya, serta barang-barang lain yang jelas yang berhubungan dengan si target. Nah, lalu timbul pertanyaan, untuk zaman secanggih sekarang itu kan banyak sekali ya foto-foto yang tersebar di TikTok atau di Instagram atau di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi foto seseorang tuh gampang banget untuk ditemukan. Nah, ternyata untuk melakukan ritual menggunakan boneka santet tidak seperti itu. Jadi foto yang dimaksud adalah foto hasil cetakan, yang mana foto tersebut memang berasal dari si target. Jadi misalkan lo kayak lagi main ke rumah temen, nemuin foto di album foto dia, terus lo ambil foto tersebut, lo jadikan media santet dengan menggunakan boneka santet. Nah, itu baru bisa. Jadi kalau misalkan ngambil dari Instagram, dicetak, di print gitu ya, itu tidak bisa. Nah, makanya mungkin di zaman dulu ya, orang-orang itu tidak bisa sembarangan memberikan foto mereka ke sembarangan orang, ya terkecuali dia melamar kerja mungkin ya, dia memberikan pas foto. Namun kalau misalkan dia memberikan foto ya let's say ke pacarnya gitu ya, itu sangat mudah untuk disantet atau justru dipelet gitu ya, agar si target ini jadi tunduk atau justru untuk dibunuh gitu. Nah, kita ke media santet atau ilmu hitam selanjutnya yang menggunakan binatang melata serta serangga. Di dalam ilmu hitam atau santet ini tidak selalu berbentuk sebuah serangan yang berbau hal gaib. Nah, namun dari banyak kasus ini biasanya perantaranya itu adalah hewan-hewan buas dan hewan-hewan menjijikan, yang mana kemunculan dari hewan-hewan ini itu secara tidak wajar. Nah, biasanya hewan-hewan yang paling sering menjadi perantara ilmu hitam adalah ular, kalajengking, ulat, kelabang, cacing, dan sebagainya. Yang mana hewan-hewan ini muncul secara aneh atau secara tidak biasa
di dalam rumah seseorang atau bahkan yang keluar dari dalam tubuh seseorang. Jadi beberapa kasus tuh sering sekali terjadi hal seperti itu. Dari banyak kasus yang paling sering menjadi media santet yaitu ular. Jadi dari beberapa kasus orang-orang yang dikirimkan santet oleh lawannya itu biasanya akan ada ular di kamar mereka, terutama sering sekali muncul di atas tempat tidur. Nah, yang sering kita lihat itu adalah ular kobra dan ular sanca gitu ya, kayak ular piton gitu, geng. Para korban dari santet ini, geng, biasanya memiliki ciri-ciri khusus yang mana kita bisa lihat secara kasat mata. Ciri-ciri yang pertama yaitu mudah tersinggung dan emosi. Ada beberapa orang di dunia ini yang mungkin wataknya itu bisa dikatakan dari dia kecil itu berwatak lembut, penyayang, perhatian gitu ya. Biasanya apabila dia menjadi target dari santet, nah sifatnya ini akan berubah 180 derajat, dimana dia dari seorang yang lembut, seorang perhatian, seorang penyayang gitu ya, akan sangat-sangat mudah emosi serta menjadi seorang pemarah. Dan ini disebut dengan guna-guna. Tujuannya bukan untuk menyakiti secara fisik ataupun mental, namun tujuannya untuk merusak hubungan. Ya misalkan aja nih ya, ada orang yang iri karena sikap kita baik, sikap kita tuh disenangi oleh banyak orang gitu ya. Dia mengirimkan guna-guna ini agar orang-orang sekitar kita tidak menyukai kita lagi. Jadi benar-benar membuat perubahan yang sebenarnya itu bukan diri kita sendiri. Jadi itu tujuan daripada guna-guna. Jadi secara fisik, secara penyakit itu nggak apa-apa, normal aja gitu ya. Tapi secara watak dan sikap itu berubah total. Jadi tujuannya itu agar membuat kita tidak disenangi dan memiliki banyak musuh gitu, geng. Nah, ciri-ciri lain yaitu sering sakit-sakitan. Selama hidupnya, orang yang terkena santet itu akan mengalami yang namanya tersiksa. Mulai dari bangun tidur, kepalanya sakit, ketika malam hari merasakan kedinginan, dan setiap harinya dia merasakan tidak enak badan, timbul gatal-gatal, terus juga sering pikirannya kosong gitu ya. Pokoknya kalau misalkan seseorang itu di bawah pengaruh ilmu hitam, itu benar-benar tidak enak gitu. Gejala-gejala tersebut itu terjadi apabila si ilmu hitam ini sudah jauh masuk ke dalam tubuh si target. Nah, rasa sakit yang dialami oleh si target itu merupakan sebuah benturan energi dari dalam tubuh si target, dimana alam bawah sadarnya itu sebenarnya tidak bisa menerima kehadiran benda asing seperti jin ke dalam tubuhnya, dimana jin ini biasanya ingin menguasai jiwa dari si pemilik tubuh. Nah, makanya alam bawah sadarnya itu melawan terus, yang menyebabkan si target itu mengalami sakit yang berkepanjangan. Dan biasanya orang yang terkena santet ini akan merasa paranoid, seperti diikuti oleh makhluk halus. Kemana-mana pun dia pergi, dia merasa seperti ada sosok gaib atau sosok horor yang mengikuti dia. Nah, ini banyak sekali terjadi. Makanya biasanya orang-orang yang sudah terkena santet itu lebih seperti seorang ODGJ. Kalau kalian nggak tahu ODGJ itu apa, ODGJ itu orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi dengan bahasa kasarnya orang gila. Jadi kebanyakan dari orang yang terkena pelet, kena santet gitu ya, dia itu alam bawah sadarnya sudah terganggu, makanya dia tidak bisa berpikir jernih, berpikir normal seperti orang yang tidak terkena santet. Jadi dari pembahasan kita tadi, penemuan kain kafan di dalam laut, itu kesimpulannya adalah itu merupakan sebuah santet kiriman yang memang media benda perantaranya itu sengaja dibuang ke laut lepas agar selama-lamanya tidak bisa ditemukan. Namun apesnya ternyata ada seorang penyelam yang berhasil menemukan benda tersebut yang mungkin awalnya dikira hanya sebuah sampah lautan. Namun dalam penemuannya ini justru dia berhasil menyelamatkan satu nyawa dari ilmu hitam.